Jadi kalau kita bersyukur Allah mengizinkan kita bisa sujud menjalankan syariat Islam, amal soleh kita itu akan ditambah lagi. Nah, inilah salah satu keistimewaan. Kalau amal soleh kita sudah meningkat, satu ayat yang kita kadang-kadang tidak mengerti, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Pada orang tua. Nah, urutan memohon ampun inilah yang bisa insya Allah menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Sedikit atau banyak itu akan diampuni kalau memang kita tulus. Tapi setelah mohon ampun, kita harus belajar untuk tidak mengerjakan lagi. Ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosaku di mana saya sering ngambil uang di dompet suamiku umpamanya. Ya habis mohon ampun, jangan mengambil lagi kan gitu ya. Jangan ngambil lagi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sering ngomelin anak-anakku. Ya habis mohon ampun ya jangan ngomel lagi. Nah ini insya Allah yang akan menjadikan dosa kita diampuni. Nah kalau dosa kita sudah sering kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, yakini karena Allah kita mencoba bersujud, dosa-dosa itu makin lama insya Allah terkikis. Nah yang kelihatan di hadapan Allah yang paling banyak amal soleh kita. Kenapa? Kita sudah sholat setiap hari 5 waktu. Itu yang wajib, belum sunnahnya. Ya kan? Kemudian baca Quran, kemudian mendatangi majelis pengajian seperti ini, belum di lokal sana. Pengajian terus menerus, tiap kali ustadznya memberikan ilmu-ilmu dari Quran, kita menyerap dan mencoba menjalankan. Itu amal soleh semua. Kalau amal soleh bagaimana caranya agar amal soleh itu meningkat? Salah satunya adalah dengan bersyukur Allah mengizinkan kita menjalankan syariat Islam. Nah itu kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengizinkan aku untuk menjalankan syariatmu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasulmu. Kenapa harus disyukuri? Karena kita harus ingat, la in syakartum la azidannakum. Jika kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan menambah. Jadi kalau kita bersyukur Allah mengizinkan kita bisa sujud menjalankan syariat Islam, amal soleh kita itu akan ditambah lagi. Nah inilah salah satu keistimewaan. Kalau amal soleh kita sudah meningkat, satu ayat yang kita kadang-kadang tidak mengerti, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi di sini itu tidak diceritakan tentang dosa, amal soleh. Karena apa? Kita sudah memahami bahwa dosa kita mulai kita kikis dengan mohon ampun terus menerus sampai nanti kita tua. Nah insya Allah di sanalah mulai kelihatan nanti seperti ada jamaah yang dari sini. Ini ada cerita beneran, berapa minggu kemarin jamaah itu dari subuh, beliau itu pamit ke tetangga, jika saya ada salah saya minta ampun ya Pak Bu, pamit satu-satu terakhir sama suaminya. Kemudian pamit sama suami, bukan pamit ya, pokoknya minta maaf, kemudian dia tiduran, dibangunin, dia minta dibangun jam 8 jam 9, dibangunin, beliau sudah nggak ada. Itu satu, beliau meninggalnya itu tanpa sakit. Ada lagi jamaah ketemu dengan saya dari Jepara. Hanya ketemu, Ustadz saya kangen sama Ustadz, saya begini-begini, doain Ustadz nanti saya meninggalnya husnul khotimah ya amin. Beliau cerita tentang bagaimana beliau merawat kakek dan neneknya sehingga meninggal, sampai meninggal beliau juga merawat ayah ibunya sampai ayah ibunya meninggal. Beliau tanya apakah ini sombong? Itu bukan sombong, itu amal soleh ibu. Mudah-mudahan ibu menjadi yang baik. Pada waktu itu ketemu dengan saya. Lillahi ta'ala, saya bersumpah benar. Ketemu dengan saya. Setelah ketemu, padahal beliau tuh sehat dari Jepara. Sehat, benar-benar sehat. Setelah ngobrol baru bangkit, beliau bertanya, Ustadz kok saya sesek ya? Beliau
Saya jawab, Bu, barangkali ini mudah-mudahan hanya sesak biasa. Dan di situ saya sudah mulai curiga, beliau dari ketemu sama saya berapa meter, beliau naik mobil. Sampai di mobil hanya nunggu berapa menit, saya nggak tahu beliau sudah meninggal. Enggak sakit apapun, hanya mohon didoakan meninggalnya husnul khatimah. Hanya itu aja ketemu sama saya dari Jepara. Kalau umpamanya kita sakit atau orang yang sakit belum meninggal aja udah ngerepotin orang banyak ya. Iya. Mudah-mudahan kita tidak ya, mudah-mudahan amin. Amin. Satu pertanyaan Ustadz, apakah ciri orang yang ketika dia meninggal menyebutkan kalimat syahadat dan kalimat tahlil itu termasuk husnul khotimah tapi kehidupannya dia penuh dengan maksiat? Ustadz tahan dulu, nanti Ustadz jawab setelah yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Alhamdulillah, semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dan tadi sempat ditutup di segmen yang kedua, yakni pertanyaan saya, apakah orang yang dari awalnya tidak baik lantas di akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, apakah itu termasuk husnul khotimah? Silakan Ustaz, singkat aja. Iya. Termasuk husnul khatimah. Termasuk husnul khatimah karena beliau yang mau meninggal ini tetap ingat salah satu firman Allah Ta'ala bahwa sebelum dia meninggal dia mengucap kalimat syahadat termasuk masuk surga. Jadi itu termasuk husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita demikian semuanya ya. Dari awalnya baik, di akhirnya juga baik. Baik, saya persilakan kepada jamaah dan juga pemirsa yang ingin bertanya konsultasi kepada Ustadz Danu, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tunjuk tangan. Ya. Baik, saya persilakan ibu dulu yang di sebelah depan kiri saya. Mic-nya minta tolong. Ibu silakan berdiri. Iya. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, mic-nya deketin ke mulut Ibu. Ya. Ya, jangan dimakan, deketin aja. Silakan. Nama saya Ibu Neng dari Sukabumi, Karangtengah, Masjid An-Nur. Ya, keluhan saya punya penyakit ya kata dokter penyakit gula gitu. Tapi belum lama, baru 2 bulan. Tapi mau solusi dari Pak Ustadz gitu gimana ya? Saya udah 3 kali ngecek ke dokter. Dokter Tapi, apa dokter? Dokter. Ah dokter, iya. Kalau dokter kawan saya nih, dokter Hasani. Terus? Dan dokter ya. Jadi tiap diperiksa turun naik gitu gulanya. Tapi gimana ya mau sembuh gitu. Mau sembuh ya Bu? Iya. Yang pertama kalau mau sembuh mic-nya deket bibir dulu, nah gitu. Iya Ibu Neng ya? Iya. Ibu Neng. Ada salah satu cerita ini, salah satu dokter dari NTB. Iya. Beliau belum pernah dokter, kalau ini benar-benar dokter. Bukan dokter ya? Bukan dokter, dokter. Beliau di NTB dan alhamdulillah suka sekali acara Bengkel Hati. Beliau tahu kalau gula itu nggak bisa disembuhkan. Hanya dinetralkan tapi belum bisa sembuh, netral pakai obat. Nah beliau karena beliau juga senang acara ini mencoba mengamalkan apa yang saya nasihatkan, saya belum pernah ketemu. Sudah lebih dari 2 tahun ini beliau gulanya nggak pernah kumat lagi. Padahal beliau dokter. Dan salah satu pasien beliau, bukan salah satu, salah banyak pasien beliau itu senantiasa diminta datang aja ke Masjid Anida. Lihat acara kita-kita, biasa ngobrol santai aja ya. Iya. Ibu, pertama saya mau tanya tapi Ibu jawab jujur, Ibu Neng. Iya. Ibu Neng, ciri orang yang punya penyakit gula sebelumnya, sebelum kena penyakit gula, cirinya satu. Kalau nyuruh, entah yang disuruh suami atau anak, itu harus dikerjain. Kalau enggak jengkel, bener apa enggak? Iya. Bener apa enggak? Benar. Bener ya? Iya. Siapa yang di sini ada penyakit gula ngacung enggak apa-apa, mumpung. Waduh banyak banget. Saya beri nasihat, ya saya beri nasihat mudah-mudahan ini bisa menjadi obat ya nasihat saya. Satu, nasihat saya itu begini, coba belajar kalau menyuruh itu jangan pakai harus gitu. Belajarlah siapa aja yang disuruh, entah itu suami, entah itu anak, entah itu istri, entah itu orang lain. Belajar menyuruhnya itu tolong dong,
Gitu. Itu kata-kata yang nyaman bagi orang yang disuruh. Tolong, minta tolong karena Jangan kita emang langsung nyuruh. nyuruh ya. Kenapa? Jangan langsung nyuruh gitu. Boleh minta tolong itu boleh, itu juga langsung nyuruh cuma kata-katanya harus sopan, ya.